Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Pandawa NW Official dimanapun berada, semoga semuanya tentunya di kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun, dan tetap semangat menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa tentunya di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Pandawa NW Official dimanapun berada, kembali bersama saya Muhammad Samsul Hidir tentunya di gelaran acara Ada Apa di Ramadan, yang akan menjawab ataupun membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh pemirsa yang ada di rumah, tentunya yang akan dijawab nanti oleh narasumber tetap kita yang sudah kita hadirkan tentunya di studio pada hari ini. Baik, telah kita hadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa semuanya yang ada di rumah, yaitu Al-Ustaz Hurna Wijaya Kiha MSy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tentunya sehat Ustaz hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah kami rangkum, baik itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh pemirsa yang ada di rumah, ataupun ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan sendiri dari tim media Pandawa NW Official. Baik, langsung saja Ustaz, pertanyaan pertama, apa saja yang menghilangkan pahala puasa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hidir, Ustaz Hidir, dan para pemirsa Pandawa NW Official yang berbahagia. Jadi pertanyaan tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini memang banyak ditanyakan dan perlu untuk kita maklumi bersama. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, bahkan tidak hanya diperintahkan untuk kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kepada umat-umat terdahulu, seperti di dalam ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, terkait dengan sah dan batalnya puasa ini, ada dua kategori yang disebut sebagai al-mufattir atau al-muftir dengan al-muhbitat. Jadi puasa itu memiliki al-muftirat dengan al-muhbitat. Al-muftirat itu artinya hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara langsung, sehingga wajib diganti nanti di bulan yang lain setelah bulan suci Ramadan, dan ya pahalanya juga batal. Nah, itu disebut sebagai al-mufattirat atau al-muftirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum di siang hari bulan puasa, ataupun berjima di siang hari bulan puasa, atau hal-hal lain yang disebutkan sebagai al-muftirat tersebut. Jadi misalnya hilang akal atau muntah dengan sengaja, ini hal-hal yang membatalkan puasa secara langsung. Selain itu ada juga yang disebut sebagai al-muhbitat. Al-muhbitat itu penggugur pahala puasa. Artinya secara fikih puasanya tetap sah, sehingga tidak perlu dikada di hari yang lain nanti, tetapi pahalanya menjadi gugur karena melakukan hal-hal yang disebut sebagai pembatal pahala puasa ini atau al-muhbitat tersebut. Nah, kategori al-muhbitat ini ada 5 sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun yuftirna. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa,
Yang pertama adalah al-kizbu atau berdusta. Jadi orang yang berdusta itu maka pahala puasanya menjadi hilang, menjadi gugur walaupun puasanya tetap sah. Kemudian wal ghibatu, al-ghibah yaitu dzikruka akhaka, menyebut saudaramu ya, bil ghaib, yang tidak ada di tempat tersebut, yang andai kata dia ada maka dia akan marah dan tersinggung. Nah, ini disebut sebagai ghibah ya. Jadi menggibah orang lain itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang berikutnya adalah an-namimatu atau mengadu domba. Jadi di si A dia mengatakan lain, kemudian di si B mengatakan lain, sehingga timbullah permusuhan antara si A dengan si B dengan sebab perkataan yang disampaikan tersebut. Itu disebut dengan an-namimah atau mengadu domba. Hal ini juga dapat membatalkan puasa atau pahala puasa gitu. Puasanya tetap sah tetapi pahalanya menjadi batal. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus ini artinya sumpah palsu. Misalnya bersaksi di pengadilan tentang sesuatu yang tidak diketahui dengan persis, tetapi ia mau untuk bersumpah atas nama Allah di hadapan hakim, itu bisa membatalkan pahala puasa ya. Kemudian yang terakhir yang merupakan hal yang dapat membatalkan pahala puasa adalah an-nadharu bisyahawat, yaitu melihat pada sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat, naiknya syahwat ya. Nah, ini makanya kita dilarang untuk ya duduk-duduk di pinggir jalan atau ya melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat ya. Ini karena apa? Karena hal itu bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan kalau misalnya dengan sebab melihat hal-hal yang tadi tidak boleh dilihat itu, kemudian mengeluarkan ya mohon maaf air mani misalnya, maka itu dapat membatalkan puasa ya kalau dilakukan dengan sengaja. Artinya dia tahu bahwa itu akan terjadi lalu dia lakukan, maka itu bisa membatalkan puasa secara langsung. Tapi kalau enggak, hanya syahwat saja, maka itu membatalkan pahalanya, karena ini termasuk bagian dari al-muhbitat tadi, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Demikian wallahu taala ala wa alam. Baik, syukran jazilan Ustaz atas jawabannya. Jadi ya pemirsa, sudah sangat jelas sekali dijawab oleh Ustaz kita mengenai apa saja yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa itu. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini juga yang sudah masuk di akun media sosial kami. Donor darah nih Ustaz. Apakah donor darah ini bisa menyebabkan batalnya puasa? Ya, jadi kalau donor darah itu kita sebut tidak membatalkan puasa. Karena mengeluarkan darah itu tidak membatalkan puasa. Sama dengan berbekam, al-hijamah ya. Al-hijamah ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hanya disebutkan sebagai hal-hal yang makruhatun lis-shaum, yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Terutama jika mengeluarkan darah itu mengakibatkan seseorang ini lemah, seseorang ini jadi kurang tenaga atau kehilangan tenaga dengan sebab dikeluarkannya darah tersebut. Maka itu kategorinya adalah makruhatun lis-shaum, yaitu hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Nah, kaitannya dengan donor darah ini juga begitu. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya termasuk kategori makruh ya. Termasuk kategori yang makruh. Akan tetapi kalau misalnya ini sangat dibutuhkan, ada seseorang yang kalau dia tidak didonor darahnya maka ya tidak tertolong atau bahkan sakitnya akan tambah parah, maka ya tentu saja keutamaan daripada menolong orang itu lebih diutamakan daripada lemah tadi dalam berpuasa. Dalam tanda kutip, selama orang yang mendonor darah ini juga
ya tidak apa-apa dengan donor darahnya tersebut, atau hanya sekedar mengakibatkan ya lemah secara fisik tadi karena sedang berpuasa jadi agak kelelahan gara-gara dikeluarkannya darah tersebut, kurang tenaga dan lain sebagainya. Demikian wallahu taala a'la wa alam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya sebenarnya ini masalah berbekam Ustaz, tapi alhamdulillah pemirsa yang ada di rumah sudah langsung dijawab, tidak hanya donor Ya, darah jadi tapi juga begitu. berbekam. Ya. Sama ya Kalian sama. karena sama-sama mengeluarkan darah. Jadi berbekam itu ya keluarnya darah, meskipun berbekam ini mengeluarkan darah kotor. Pada hakikatnya juga orang donor darah itu mengeluarkan darah kotor. Ya, makanya dianjurkan kita kalau memang memungkinkan, ya tidak apa-apa melakukan donor darah tersebut untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, apalagi kalau yang orang yang tempat kita mendonor darah itu adalah seorang yang soleh, ya, seorang yang baik. Ya. Nah ini akan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ya dengan darah tersebut bisa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita juga telah ikut saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya kalau begitu Ustaz, karena berbekam sudah dijawab langsung sekalian tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah keramas di bulan puasa niki itu bisa membatalkan puasa? Keramas apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak, ya. Kecuali kalau keramasnya karena telah berhubungan di siang hari bulan puasa. Iya. Nah, jadi batalnya karena berhubungannya, bukan dengan keramasnya. Ya. Jadi keramas yang dimaksudkan itu ini ya mandi besar gitu ya. Nah itu tidak membatalkan puasa. Hanya ini jadi salah satu hal yang makruhatun lisaum tadi. Makruh ketika berpuasa itu diantaranya adalah al-ghuslu bil inggimas namanya. Jadi inggimas itu mandi dengan menceburkan diri gitu di sungai misalnya, atau di kolam misalnya. Nah itu mandi dengan inggimas itu bisa membatalkan puasa kalau misalnya ketika menyelam itu kemudian masuk air ke bagian-bagian yang terbuka dari anggota badan, misalnya telinga kita atau ke hidung atau ke mulut, apalagi lebih-lebih ya, kemudian ke bagian-bagian yang lain yang terbuka. Oleh karena itu ya berhati-hatilah gitu, sehingga dia termasuk dikategorikan sebagai hal-hal yang makruhatun lisaum tadi, makruh ketika berpuasa. Nah caranya mandi, kalau ya mandi biasa gitu ya, misalnya mandi sunat Jumat atau mandi apa karena supaya segar melaksanakan ibadah misalnya. Nah itu sebaiknya dihindari dengan cara menyelam tadi. Tapi mandinya betul-betul diperhatikan biar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi termasuk ketika nyebur tadi itu lalu ada yang masuk ke telinga misalnya ya, atau ke hidung, itu bisa membatalkan puasa ya, kalau tidak berhati-hati ya. Tapi kalau sudah mandi dengan hati-hati, ternyata tidak sengaja, misalnya ada orang berkumur-kumur gitu. Dia berkumur-kumur ketika berwudu, dilalah gitu. Ketika dia sedang berkumur-kumur tersebut, dia bersin. Akhirnya airnya keceplosan masuk. Ini tidak batal karena dianggap min ghairi ta'ammudin ya, tidak sengaja. Tapi kalau sengaja tadi ketika berwudu misalnya lalu tidak memelihara dengan baik gitu ya. Nah, tiba-tiba masuk air, nah ini bisa membatalkan puasa ya. Demikian Allah taala a'la wa alam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Kalau sedang berpuasa lalu kita flu lalu menggunakan obat inhaler atau PIX formula. Nah, ini bagaimana Ustaz yang dihirup? Oh ya. Jadi bagaimana hukumnya menggunakan obat ya PIX inhaler namanya ya, PIX inhaler ya. Gitu. Ini biasa orang kena flu, masuk angin tuh bisa menggunakan itu, atau termasuk juga minyak angin ya. Nah, termasuk juga minyak angin. Nah, kita jawab ada ini ada dua hal yang berbeda gitu yang disebutkan terutama oleh ya para ahli di bidang kesehatan yang menjelaskannya. Jadi terjadilah perbedaan pendapat. Tapi kalau di kitab-kitab klasik yang kita baca
semua hal yang sampai ke dalam rongga bagian dalam ya, di jaufin mampazin istilahnya, rongga-rongga yang terbuka dari anggota badan kita itu membatalkan puasa, termasuk menggunakan ya alat fixed inhaler tadi ya. Nah, ada yang mengatakan itu tidak batal karena dia tidak sampai ke perut, tapi sampai ke ke paru-paru gitu, sampai ke paru-paru. Nah, ada klasifikasi ini ya. Jadi kalau yang membatalkan itu hanyalah yang sampai ke perut, maka otomatis yang masuk ke telinga juga tidak batal ya. Nah, tidak batal kan karena tidak mungkin sampai ke perut gitu. Nah, sementara di dalam kitab-kitab kita baca bahwa ya yang masuk ke telinga juga itu membatalkan puasa karena dia adalah termasuk di antara jaufin maftuhin mampazin. Jadi rongga di badan kita yang terbuka. Nah, maka salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah menggunakan misalnya bulu ayam. Jadi bulu ayam itu dimasukkan ke dalam telinga ya. Nah, ini bisa membatalkan puasa ya. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kan tidak mungkin bulu ayam itu sampai ke perut gitu. Dan tetapi ya itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuk ke rongga yang terbuka. Nah, begitu juga ini ketika kita menghirup tadi fixed inhaler itu ada zatnya. Berbeda halnya dengan yang tidak ada zatnya. Jadi kalau misalnya menghirup sesuatu yang tidak ada zatnya ya udara misalnya kan tidak ada. Artinya tidak ada zat yang ya berbentuk uap tadi itu yang dapat mengakibatkan batalnya puasa, maka dibedakan gitu. Tapi kalau yang ada zatnya seperti ini atau minyak angin misalnya, itu secara ilmiah kan ada zatnya. Maka kalau dia yang masuk kemudian ke dalam rongga yang terbuka dari tubuh kita, nah itu dapat membatalkan puasa kita. Sehingga ya sebaiknya khurujum min khilaf ya ditinggalkan saja. Ditinggalkan, tidak melakukan ya hal tersebut. Kenapa? Karena ya kita menjaga bahwa ada yang mengatakan dan lebih banyak bahkan ulama-ulama klasik itu yang mengatakan apapun yang sampai ke dalam rongga itu, dia sampai atau tidak ke dalam perut kita, ke dalam lambung kita, itu tetap dikategorikan sebagai hal yang membatalkan puasa ya. Jadi bukan urusan yang membatalkan puasa itu kan bukan urusan kenyang tidak kenyangnya saja, tapi sampainya sesuatu, dan inilah caranya kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang ya mengurangi sedikit pun esensi dari puasa kita itu gitu. Makanya kalau urusannya hanyalah sampai ke perut atau tidak sampai ke perut tadi ya, ya maka kita tadi itu ngelihat bahwa yang di telinga masuk kemudian di kemaluan misalnya, kan itu kadang-kadang tidak sampai ke dalam perut kita gitu ya. Nah, itu bisa disebut sebagai hal-hal yang membatalkan. Nah, dan perlu diingat juga di beberapa redaksi kitab yang disebutkan, misalnya orang yang berjima di siang hari bulan puasa itu wajib kemudian kifarat. Jadi wajib kifarat kalau membatalkan puasa dengan berjima tadi. Nah, pertanyaannya kemudian yang kifarat itu adalah si suami saja atau si laki-laki saja. Sementara yang perempuan tidak wajib atau tidak terkena kifarat. Nah, para ulama menyebutkan ya, kenapa tidak terjadi kifarat bagi perempuan itu? Alasannya ialah karena batalnya puasa perempuan itu bukan dengan jimaknya, tetapi sampainya sesuatu ke dalam bagian yang terbuka atau ya mohon maaf lubang yang terbuka gitu. Jadi itu membatalkan puasanya. Jadi bukan jimaknya. Jadi sampainya. Nah, ini kan kalau demikian yang sampai ke ke jaufin mampazin itu, ke lubang yang terbuka itu membatalkan puasa, maka dia batal puasanya dengan sebab itu bukan dengan sebab jima. Artinya tidak semua hal yang sampai ke dalam lubang itu kemudian adalah yang sampai ke perut begitu membatalkan puasa. Tapi juga setiap hal yang sampai ke masuk ke bagian dalam dari ya lubang-lubang yang terbuka di tubuh kita seperti telinga tadi. Sehingga ya dihindari juga itu menggunakan misalnya tadi cotton bud misalnya ya. Itu membatalkan puasa.
Nah, selain itu, hal-hal yang masuk ke dalam lubang yang terbuka di tubuh kita ini biasanya mengakibatkan rasa nikmat ya. Nah, itulah makanya salah satu penyebab dianggap membatalkan tadi itu gitu. Kan puasa ini mengajarkan kita untuk mengurangi kenikmatan di siang hari bulan puasa itu. Nah, makanya di antaranya ya tadi itu, orang yang misalnya menggunakan cotton bud itu kan nikmat juga. Nah, itulah hal yang tadi menjadi esensi dari berpuasa itu, mengurangi kenikmatan kita ketika siang hari di bulan suci Ramadan tersebut ya. Nah, oleh karena itu orang yang kemudian menggunakannya itu bisa membatalkan puasanya karena tadi yaitu wusulu ainin ila jaufin mampazin, sampainya sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka dari anggota tubuh kita. Termasuk diantaranya ya tentu saja ya fix inhaler ini. Kalau misalnya fix inhaler ini saya enggak pernah pakai, tapi ada nikmatnya enggak? Saya sering pakai, bahkan sampai ke sini, ke dalam leher. Nah, apalagi makanya. Nah, itulah kami sebutkan kalau menurut hemat kami ini termasuk bagian dari hal yang membatalkan puasa. Demikian Allah taala a'la wa alam. Baik, pemirsa yang ada di rumah, pakai fix tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita tentang hukumnya. Baik Ustaz, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir Ustaz. Iya. Ini permasalahan yang kerap kali dipertanyakan, padahal sudah sering dibahas ini Ustaz. Masalah rakaat sholat taraweh. Iya. Nah, ini 11 kah atau berapa gitu? Yang pastinya itu bagaimana? Oh iya, jadi berapa rakaat sholat tarawih itu? Ya jumlah bilangan rakaat sholat tarawih ini ya memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama gitu ya. Nah, ada riwayat yang mengatakan 8 rakaat ditambah 3 rakaat jadi 11 rakaat. Ada yang mengatakan 20 ditambah rakaat jadi 23. Ada juga yang mengatakan 36 ditambah 3 jadi 39. Nah, jadi 39 dan itu ada riwayatnya dan berbeda-beda. Nah, pada faktanya karena sholat tarawih ini adalah sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu kan karena tidak ada kemudian ketentuannya dan Nabi tidak pernah mengerjakannya secara langsung kecuali memang Nabi itu keluar dan mengerjakannya 8 ditambah 3 ketika beliau keluar dari rumahnya dan pernah kita bahas ini 3 hari saja gitu biasanya di awal Ramadan lalu beliau masuk ke dalam rumah beliau. Nah, karena memang ya sholat sunat itu dianjurkannya ya dikerjakan di rumah supaya tidak terjadi riya kan begitu. Hal-hal sunat itu sebaiknya disembunyikan. Tapi kalau hal wajib tampakkan supaya tidak ada fitnah gitu. Memang itu ketentuan gitu secara umum. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang wajib, tampakkan, umumkan. Zakat misalnya umumkan. Tapi kalau itu sedekah biasa, kemudian sholat sunat biasa, sebaiknya disembunyikan supaya tidak ada orang tahu gitu ya. Supaya itu menjadi sirrun bainaka wa bainallah, rahasia di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, termasuk di antaranya ya tarawih tadi ini. Nah, itulah kemudian yang diambil bilangannya menjadi 11 oleh sebagian kalangan gitu. Tapi ada banyak lagi riwayat yang mengatakan memang Nabi tidak mengerjakan yang 11 itu, yang 20 lebih dari itu gitu. Tetapi ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu di bulan Ramadan masuk ke kamar bukan tidur, bukan baca Quran tapi sholat lagi. Nah, sholat lagi dan beliaulah yang meriwayatkan 20 rakaat itu gitu ditambah 3 dan inilah yang kemudian dikuatkan pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, kemudian beliau melihat para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi itu melaksanakan sholat secara berjamaah setiap malam di bulan Ramadan dan itu dikerjakan 20 plus 3 seperti yang kita lakukan sekarang kalau kita di Nahdlatul Wathon misalnya atau di NU misalnya ya. Nah, itu 20 rakaat dikerjakan ditambah 3 dan Sayyidina Umar kemudian berkomentar nikmatil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Diakui itu sebagai bid'ah. Artinya karena Nabi tidak pernah setiap malam, bukan setiap malam gitu, mereka hanya 3 hari lalu masuk ya. Kemudian tidak 20 rakaat juga, tapi 11 itu tadi ya, 8 gitu, 8 lalu beliau
masuk ke dalam kamarnya, kemudian melanjutkan gitu. Nah, ini kan berarti ada dua hal baru tuh, yaitu tidak setiap malam, kemudian tidak 23 juga. Tapi karena itu dilakukan, maka beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, sejak zaman Sayyidina Umar itulah kemudian sampai sekarang kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat tersebut gitu. Dan itu lama, karena tarawih itu artinya sholat santai-santai. Nah, yang salah itu kita 23 rakaat tapi ngerjakannya 7 menit. Kan ini masalah ini, ya. Jadi tidak bagus. Lebih bagus sholatnya orang yang 11 rakaat tapi dikerjakannya 1 jam. Daripada orang yang 23 rakaat tadi tapi hanya 10 menit misalnya, 7 menit apalagi lebih-lebih seperti yang viral di video-video itu kan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Namanya sunnah itu ya kualitasnya tentu saja sangat diutamakan, ya. Nah, kemudian ada lagi di mazhab Maliki itu. Nah, Imam Malik itu beliau mengerjakan sholat sunat tarawih itu 36 rakaat. Nah, 36 rakaat ditambah 3 jadi 39. Nah, kita berarti kan menengah ini. Jadi 23 itu menengah. Tidak mengambil yang terlalu banyak tadi 39, tidak juga yang 11 tadi itu. Nah, jadi ini terjadi perbedaan. Maka berapa saja, ya kerjakan sajalah. Yang penting jangan tidak tarawih gitu. Karena ini anjuran yang sangat luar biasa untuk mengisi Ramadan. Jadi jangan tidak tarawih. Itu kata kuncinya satu. Kemudian kalaupun tarawih, berapa rakaat pun dikerjakan, jagalah kualitasnya. Jadi jaga kualitas dari tarawih tersebut. Jangan sampai seperti tadi. 7 menit. Iya, 7 menit 23 rakaat. Nah, mengenai ini Ustaz, boleh saya bertanya lagi? Ustaz, sih pertanyaan saya pribadi. Mana saya lihat di media sosial mereka juga 7 menit 10 menit. Nah. Lalu setelah diwawancarai di salah satu media TV oleh ditanyakan di sana Ustaz, kenapa cuma 7 menit? Kenapa cepat gitu? Katanya jamaah di sini katanya daripada mereka tidak sholat sama sekali, ya lebih baik walaupun 7 menit tapi sholat. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya, sholat itu kan memiliki rukun-rukun yang harus dijaga. Nah, di antara rukun tersebut adalah tumakninah. Tumakninah itu sepakat para ulama menyebutnya, tumakninah itu adalah seukuran di setiap gerakan itu kita dapat mengucapkan subhanallah minimal 1 kali tasbih. Nah, itulah namanya tumakninah. Nah, sholat yang tanpa tumakninah ya sholatnya tidak sah. Yang ngapain sholat tadi mau sholat tapi tidak sah. Lebih baik tidak sholat aja gitu. Jadi caranya berdakwah bukan begitu. Jadi sampaikanlah kepada mereka, ya kalau misalnya supaya lebih baik mau sholat saja, udah ajak aja mereka sholat 11 rakaat tadi itu. Jadi 11 rakaat. Atau kalau tidak 11 rakaat, 2 rakaat juga sudah cukup kok. Jadi sholat isya dengan baik misalnya, dengan dipelihara sholat isyanya bagus gitu. Lalu sampaikan, ayo kita sholat tarawih. Karena kita tidak mampu banyak, ya 2 dulu lah gitu. Boleh, tidak ada masalah, 2 rakaat. Ya. Nah, yang penting qoma Ramadan iman dan ihtisaban, menghidupkan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan. 2 rakaat. Nah, mungkin nanti ditingkatkan lagi jadi 4 rakaat. Di malam berikutnya atau bahkan di tahun berikutnya mungkin jadi 8 rakaat. Baru jadi 20 rakaat. Kan itu lebih baik ya. Ketimbang tadi, ayo 23 rakaat 7 menit. Nah, 7 menit ini kalau misalnya cukup untuk 4 rakaat, ya sudahlah, aja mereka. Ini sholat tarawih 4 rakaat, tidak ada masalah. Jadi 4 rakaat saja ajak mereka itu. Dan itu cukup untuk mengerjakan sunnah. Kenapa? Karena memang tidak ada kewajiban untuk berapa rakaatnya kan. Jadi begitu ya. Demikian barangkali wallahu taala a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Itu dia pertanyaan terakhir pemirsa yang ada di rumah yang kita bahas di kesempatan hari ini. Syukron jazila Ustaz atas jawaban-jawabannya dan semoga jawaban-jawaban beliau tadi, apa yang sudah disampaikan tadi itu bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan semoga kita bisa tentunya mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.